Lanjutnya, ini adalah terkait dengan ayat 10, Bapak Ibu sekalian. Karena engkau menarik aku dari rahim dan membuatku aman dalam dada ibuku. Nah, ini yang penting di sini, Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang perlu kita pahami di sini adalah kita harus memahami bagaimana dunia ini berjalan. Bagaimana Hashem mengatur dunia ini. Bagaimana Hashem memberlakukan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya dalam dunia ini. Sehingga kita tidak terjebak dalam filsafat kosong atau frustasi. Ya, nih ada satu kata yang menarik, karena engkau menarik aku dari rahim. Jadi seolah-olah kayak apa ya? Boleh dikatakan bahwa kita tuh nggak pengen gitu kan lahir di dunia ini, tapi Hashem tarik kita keluar dari rahim, ya kan? Sehingga kita menjadi bayi yang lahir di dunia ini dan kita menjadi seorang yang bertumbuh sampai dengan saat kita sekarang ini. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah saya akan bawa kita sedikit kepada apa yang terjadi di sekeliling kita terkait dengan bagaimana dunia ini berjalan dan bagaimana manusia itu bisa terjebak dalam filsafat kosong atau frustasi. Itu dari sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada satu apa namanya berita yang udah cukup lama. Ini beritanya di tahun 2019 diberitakan sebelum pandemi, tapi nggak heboh. Karena ya mungkin tertutup pandemi, karena setelah itu kan setelah itu masuk pandemi gitu kan. Nah, jadi ini beritanya lucu. Beritanya itu adalah seperti ini. Jadi mungkin nanti saya share dulu sedikit, Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya, saya ganti dulu. Bapak Ibu sekalian bisa lihat? Bisa lihat nggak ini? Saya sekarang share yang di internet. Ada bisa ya, Baru Kashem. Ada judul berita yang disiarkan oleh atau dimuat oleh tempo.com, tempo.co gitu kan. Dan ini di 8 Februari 2019. Udah lama. Beritanya lucu, Baru sekalian. Viral. Pria India tuntut orang tua karena melahirkannya tanpa izin. Ya mungkin kita semua itu agak-agak geli juga kali ya. Geli sekaligus juga mungkin apa ya, merasa konyol gitu kan. Karena ada orang yang mau menuntut orang tuanya karena melahirkannya tanpa izin. Ya sekarang kita coba pikirin aja gitu kan. Emang ada gitu manusia di sini yang lahir gara-gara memberikan izin? Saya yakin jawabannya nggak ada. Bahkan orang tua daripada si pria India ini, saya yakin dia juga nggak pernah minta izin kepada orang tuanya. Jadi mungkin ketika dia tanya, mungkin ketika dia hadapin di pengadilan gitu ya, aku mau yang mulia, aku mau menuntut orang tuaku. Kenapa dia melahirkanku tanpa meminta izin kepada saya, gitu kan? Mungkin hakimnya juga geli kali. Mungkin buset deh. Emang hakimnya mungkin akan berkata, lah ya sama nak, saya juga nggak pernah minta dilahirkan, tapi tiba-tiba saya udah keluar aja begini seperti itu kan? Ya anyway, tapi sebetulnya jauh di dalam kekonyolan ini. Sebetulnya tersirat sesuatu yang esensinya itu sangat penting, yaitu adalah sebenarnya gimana sih dunia ini, gitu kan? Kenapa kok manusia nggak yang memang sebetulnya seperti yang dikatakan oleh orang ini itu benar, bahwa kita itu tidak ada yang tidak ada yang ingin dilahirkan, dan ketika kita dilahirkan pun tidak ada yang meminta izin kepada kita, ya kan? Nggak ada kan? Seolah-olah kalau kita tanya seluruh orang di dunia, kamu dulu minta dilahirkan nggak? Ya kagak. Jawabannya 100% pasti tidak gitu loh. Dan ini pun pernah tercetus sejujurnya dari mulut anak saya sendiri. Ya aku juga nggak minta dilahirin kok, seperti itu. Pernah loh, anak saya pernah ngomong seperti itu. Ya logis gitu kan. Nah justru itulah yang Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya angkat hal ini? Karena kita harus paham, bukan hanya ketika nanti kita menghadapi anak kita juga harus bisa meyakinkan diri kita sendiri, memberikan pengajaran yang benar kepada anak kita, dan kita mesti siap karena kita ini adalah Bnei Noah, ini adalah yang merupakan yang awal-awal, sehingga pertanyaan apapun dari sekeliling kita bisa siap dan kita bisa ngerti apa jawaban menurut Taurat yang benar dalam hal itu, Bapak Ibu sekalian, maksudnya ya. Kita go detail sedikit ya, kita itukan sedikit, kita baca beritanya ini mengenai apa sih gitu kan ya. Jadi seorang pria India berusia 27 tahun viral setelah dia mengumumkan niat untuk menuntut orang tuanya
mengklaim dia tidak mendapat persetujuan eksplisit untuk melahirkan dirinya ke dunia. Jadi orang tuanya tuh nggak pernah minta izin kepada dia. Ya emang siapa yang pernah gitu kan? Rafael Samuel namanya ini, mengenakan jenggot palsu, kacamata hitam, mengatakan dalam sebuah video YouTube. Jadi dia ngomongnya di YouTube yang diunggah pada hari Selasa bahwa ia menuntut orang tuanya karena ia dikandung tanpa persetujuannya. Dan oleh karena itu orang tuanya harus membayar untuk seumur hidupnya. Ini kayaknya rada-rada males anaknya ya gitu ya. Artinya dia nggak mau susah. Dia nggak mau pusing dengan hidupnya, dan dia mencoba menyalahkan kepada orang tuanya. Ya gue kan nggak butuh sih dilahirkan, gue nggak minta sih. Ya orang tua gue lah yang harus bayarin. Ya mungkin juga kalau menurut saya dia tutupi kemalasannya itu dengan hal ini. Anyway, tapi yang nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini yang dikatakan dalam beritanya. Saya ingin semua orang di India dan dunia menyadari, sampai ke dunia, satu hal, bahwa mereka dilahirkan tanpa persetujuan mereka. Iya, kayak kitanya nggak tahu aja gitu ya. Saya ingin mereka mengerti bahwa mereka tidak berutang apapun kepada orang tua mereka, katanya dikutip dari Fox News 8 Februari 2019. Jika kita dilahirkan tanpa persetujuan kita harus dipertahankan untuk hidup kita. Kita harus dibayar oleh orang tua kita seumur hidup. Nah, kan bener kan? Jadi dia kayaknya memang agak menutupi kemalasan dia deh. Apapun itu ya. Untuk anak-anak saya juga ingin mengatakan jangan lakukan apapun untuk orang tua Anda jika Anda tidak mau. Wah, ini gawat nih. Ini gawat sekali gitu. Jika Anda mau, jika Anda benar-benar ingin melakukannya, ya lakukanlah gitu kan. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Artinya ya bukan, istilahnya nggak ada itu yang namanya hormat kepada orang tua. Ini ngeri banget gitu Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Samuel diketahui sebagai pengikut antinatalisme, sebuah ideologi yang semakin populer namun aneh, yang percaya bahwa secara moral orang salah untuk berkembang biak. Jadi manusia itu nggak boleh berkembang biak. Jadi kalau manusia punya anak itu secara moral itu salah pemahamannya itu loh. Salahnya di mana? Karena nggak punya izin, nggak minta izin dari anaknya. Ya, cerdas, jelimet sekaligus ya. Dan mengambil pendekatan nihilistik terhadap kehidupan manusia dengan mengatakan bahwa umat manusia hanya membawa penderitaan. Ya, dia mungkin melihat apa yang dilakukan manusia itu secara kelihatan kasat mata banyak hal negatif yang terjadi. Ya, oke, kita tampung dulu aja. Terlepas dari niatnya untuk menuntut, pria itu mengatakan orang tuanya tidak memiliki perasaan keras terhadapnya. Jadi maksudnya orang tuanya baik gitu loh. Sementara dia benar-benar mencintai mereka. Ya, saya juga mencintai orang tua saya, tapi ya bayarin gue dong, gitu istilahnya. Hidup gue tanggung dong, gue nggak mau kerja. Gitu. Kira-kiranya gitu. Saya mencintai orang tua saya dan kami memiliki hubungan yang hebat, tapi mereka memiliki saya karena kegembiraan dan kesenangan mereka, katanya kepada The Print bulan lalu. Hidup saya luar biasa, tapi saya tidak melihat mengapa saya harus menjalani kehidupan lain melalui pergulatan sekolah, menemukan karir, terutama ketika mereka tidak meminta ada. Maksudnya, gue tuh nggak pengen gitu kan. Kenapa sih gue mesti lahir, sehingga harus sekolah, sehingga harus punya karir, harus punya pekerjaan, harus bisa menghidupi diri sendiri dan nanti keluarga. Gue nggak pengen, gue nggak minta. Ya, oke, sampai situ dulu. Ya, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama. Sekarang saya balik lagi ke yang slide kita. Seru ya? Berikutnya, saya menemukan ada hal ini. Ya, nih ada, saya tiba-tiba di Twitter saya itu tiba-tiba nongol gitu, ada posting muncul. Gua gak minta diciptakan, pas hidup gua malah dipaksa menyembah Tuhan. Kalau gak nyembah Tuhan, dimasukin neraka. Manusia itu diciptain cuma buat disiksa doang, tanda tanya. Ya kan? Ini sekali lagi sebuah sikap sinisme, mempertanyakan, tetapi sebetulnya buat saya ini adalah sebuah pertanyaan yang penting. Karena dia sedang mempertanyakan esensi daripada kehidupan ini. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Justru kita harus bisa mengerti dan kita harus bisa menemukan jawabannya terhadap hal ini. Dua hal ini ya, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan itu sebetulnya ada kaitannya dengan tadi ayat 10 yang kita baca barusan. Kita detilkan sedikit. Jadi dia itu adalah pengikut antinatalisme. Tadi kan kita udah baca si orang-orang yang menuntut orang tuanya ini ke pengadilan. Dia menurut dia itu secara moral itu salah untuk berkembang biak gitu kan. Dan umat manusia hanya membawa penderitaan. Ya, dia juga istilahnya nggak mau, saya nggak meminta hidup,
Nah, ketika saya hidup, ketika saya lahir di dunia ini, maka saya harus ada yang namanya pergulatan sekolah, menemukan karir, padahal saya tidak meminta. Kira-kira begitu, ya. Dan di sini tadi saya sudah baca, gua nggak minta diciptain, pas hidup gua malah dipaksa nyembah Tuhan, dipaksa menurut dia, nih kan. Kalau nggak nyembah dimasukin neraka, manusia diciptain cuma buat disiksa doang, gitu kan. Nah ini ada yang akunnya ini itu adalah akun something remaja, gitu. Artinya dia orang yang lagi mencari jati diri, gitu kita tahu kan. Dan ini adalah satu yang penting dan ini yang harus kita kita pahami dan kita temukan jawabannya dengan sesuai dengan Taurat. Karena Taurat adalah kebenaran. Nanti kita akan bahas ya. Satu persatu. Oke. Yang pertama. Nih. Tidak ada satupun manusia minta dilahirkan. Ya kan? Benar sekali. Taurat berkata benar sekali. Nggak ada yang minta. Kita semua di sini pun juga nggak ada yang minta kok. Ya kan? Manusia ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita. Ini manusia di dunia ini karena kehendak Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih ya, kita ingin pergi ke Surabaya misalkan. Saya ingin pergi ke Surabaya. Pasti ada tujuan dan maksud tertentu ketika saya berkata saya mau ke Surabaya. Ya kan? Mau ngapain? Meeting? Mau apa? Terserah gitu kan. Pasti ada tujuannya. Nah, saya katakanlah memiliki anak buah. Saya memiliki anak buah dan saya berkata kepada anak buah saya, kamu tolong ke Surabaya hari sekian, tanggal sekian. Selama 1 hari di sana, kamu ketemu si A, si B, si C, bicarakan masalah ini, dan ini. Lalu kamu kembali kepada saya buat laporannya. Nah, kalau yang pergi itu adalah anak buah saya, maka adalah benar bahwa ketika dia ke Surabaya, dia tidak meminta untuk ke Surabaya. Betul kan? Tapi dia adalah menjalankan apa yang menjadi kehendak saya. Gitu kan? Nah, itu yang perlu kita pahami Bapak-Ibu sekalian. Sama juga dengan kita di dunia ini. Ingat bahwa kita manusia hidup di dunia ini bukan karena keinginan kita. Itu bukan sesuatu yang buruk. Itu bukan sesuatu yang jelek. Artinya, kita ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Dan karena ini adalah kehendak Tuhan, percayalah, Tuhan punya rencana yang maha sempurna dan maha mulia. Kalau saya secara manusia, saya bisa aja iseng. Ya, saya bisa aja iseng ngerjain anak buah saya. Lagi pengen ngerjain dia, suruh aja ke Surabaya. Suruh ketemu A, B, C, saya berikan instruksi jelas, tapi ternyata si A, si B, si C itu tadi, itu adalah orang fiktif. Tidak ada orangnya. Saya berikan alamat seolah-olah jelas, iya ada ininya nih Google Map-nya gini. Tapi itu sebenarnya alamat palsu. Alamatnya orang lain. Bisa aja kan? Bisa terjadi. Dan tujuannya apa? Ya, saya iseng aja. Manusia bisa begitu, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, tidak pernah iseng. Ketika Dia menjadikan manusia, ketika Dia membuat dunia ini, dan menempatkan manusia ada di dalamnya, itu ada tujuan yang mulia. Ya, dan itu bukan iseng. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, lanjut, Tuhan memiliki rencana dan misi yang mulia, yaitu membuat dunia yang adalah tempat terjauh dari hadirat Tuhan menjadi tempat yang paling kuat memancarkan kemuliaan Tuhan, yang disebut dalam bahasa Ibrani sebagai tikkun. Secara logika, tempat paling jauh itu pasti pancarannya itu pasti makin lemah. Taurat senantiasa mengibaratkan sebetulnya bukan mengibaratkan, sebetulnya ini semua ini adalah terang, semua ini adalah Tuhan itu beroperasi dengan menggunakan cahaya, gitu kan? Secara logika dan secara kenyataan, secara fakta, bila mana kita punya sumber cahaya kita di satu titik, di titik A.
Titik B jaraknya 30 cm, titik C jaraknya 60 cm, dan titik D jaraknya 500 meter. Cahaya yang sampai ke titik D itu pasti paling lemah. Itu sudah merupakan fakta, dan itu sudah merupakan sesuatu yang kita sendiri tidak akan pernah bisa pungkiri. Kelihatan kok fakta, buktinya nyata. Nah, tetapi justru dalam ciptaan ini harus terjadi sesuatu yang aneh. Dan ini yang memang Tuhan bisa inilah yang disebut dengan antara kekekalan dengan dan dunia fisik yang menjadi satu, itu terjadinya di sini. Bumi kita ini secara urutan spiritual, transmisi terang dari Hashem, bukan urutan tata surya ya, bukan, tapi urutan transmisi terang Hashem. Tempat kita hidup ini, dunia fisik ini adalah tempat paling jauh. Maka secara logika terang Hashem harusnya paling kecil. Ya kan? Dan inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Seolah-olah gelap. Tetapi nanti bila mana tugas kita sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, bila mana umat manusia selesai menyelesaikan tugasnya, justru jagat raya, alam semesta, dunia fisik, tempat manusia hidup saat ini, itu akan memancarkan terang Hashem paling gilang gemilang, bahkan daripada Syamaim. Itu yang dikatakan oleh Kabalah. Itu yang dikatakan oleh penjelasan spiritual dari Torah. Itulah yang saya pelajari bersama dengan Rabbi Moshe Peretz. Dan itulah yang membuat saya bersuka cita. Dan sekarang saya mau tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa dunia fisik kita saat ini yang adalah tempat paling jauh, entah gimana caranya, tapi yang jelas kita melakukan bagian kita, yaitu kita mengerjakan Taurat, kita belajar Taurat, kita hidup sesuai dengan Taurat, dan kita ajarkan kepada siapapun yang mau menerima Taurat kebenaran itu akan membuat dampaknya nanti ketika penebusan terakhir, ketika semua selesai, tempat paling jauh ini justru paling terang nyala kemuliaan Hashem-nya. Di luar pikiran, di luar daripada logika, di luar daripada fakta dan kenyataan. Tempat terjauh yang seharusnya adalah paling gelap, tempat terjauh itulah justru yang memancarkan terang paling luar biasa. Itu yang menjadi tujuan daripada Hashem. Dan Hashem itu menggunakan kita sebagai agennya. Kitalah yang mengerjakannya, manusia. Bukan siapa-siapa, Bapak-Ibu sekalian. Baru Hashem. Maka dari itu kerjakan bagian kita setiap hari, setiap kita dengan taat dan setia. Oke? Lanjutkan, maka jika manusia tidak mengerti tugasnya untuk apa dia ada di dunia, maka secara otomatis dia akan menjalankan agendanya sendiri. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini, Bapak-Ibu sekalian. Banyak daripada manusia itu nggak ngerti dia tuh mesti apa. Maka dari itu dia menjalankan agendanya sendiri. Yang agendanya sendiri itu apa? Saya mau hidup nyaman, saya mau hidup enak, saya mau punya uang banyak, saya mau makan enak, mau pakai pakaian bagus, saya dipuji orang, itu membuat saya nyaman, membuat saya sukacita. Saya, dan saya. Paham ya? Itulah makanya ketika Bapak Ibu sekalian melihat bahwa semua orang itu kalau ditanya nih, kamu ngerti nggak sih kalau kamu mati, apa yang kamu dapatkan, uang, rumah, mobil, kekayaan apapun, itu nggak dibawa mati. Mereka jawabannya pasti iya kok, Bapak Ibu sekalian. Iya, aku tahu. Tapi ketika mereka melakukan kehidupannya, itu seolah-olah mereka itu kayak apa ya? Ya itu tadi kan, seolah-olah mereka seperti tidak mengerti bahwa seolah-olah kekayaan itu bakal dibawa mati. Ya itu tadi, karena mereka tidak mengerti tujuan hidupnya apa. Karena manusia itu harus ada tujuan hidup, Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada tujuan hidup, manusia nggak hidup. Jadi kayak orang gila, ya kan? Betul kan? Nah, sehingga ketika dia ditanya orang-orang demikian dan kebanyakan daripada manusia, dia ngerti. Oh iya, memang gua nggak akan bawa mati. Memang saya nggak akan bawa mati itu semua tuh. Tapi terus gue mesti hidupnya bagaimana? Nah, itu kan harus ada yang mengisi, harus ada yang mengganti falsafah kehidupan itu. Kalau dia nggak ngerti Torah, kalau dia nggak belajar Torah, ya nggak bisa diganti. Artinya dia mau diganti dengan apa? Terus, ini harus gimana hidup dong? Ya udahlah, yang penting ya aku jalani kehidupan. Yaitu aku memuaskan diriku sendiri. Balik lagi ke situ lagi kan? Balik lagi ke situ lagi. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu bersyukurlah kita
yang ada di dalam komunitas Beni Noah Indonesia ini. Karena kita mengerti Taurat kebenarannya, dan sehingga kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Oke? Dengan memahami tujuan dan rancangan Tuhan, membuat hidup manusia menjadi efektif dan tepat sasaran. Ingat ya, bukan membuat manusia menjadi kaya, bukan membuat manusia menjadi terkenal, gitu enggak. Tapi membuat manusia menjadi efektif dan tepat sasaran, yaitu sesuai dengan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Hashem kepada kita. Setiap individu masing-masing punya bagiannya. Gitu, Bapak sekalian. Detil tujuan dan rancangan Tuhan bagi manusia ada dalam keseluruhan pengajaran Taurat. Maka dari itu, rajin-rajinlah belajar Taurat. Maka dari itu, seperti tadi di dalam pembukaan saya katakan, ayo belajar Taurat, luangkan waktu, ya. Seminggu sekali kita ngumpul di sini dan setiap hari mungkin dengarkan lagi pengajaran, diulang lagi, akan ada rekamannya, ulang-ulang terus gitu kan. Kalau bisa bahasa Inggris, dengarkan pengajaran Rabi yang kompeten, lakukan Bapak Ibu sekalian. Baca Taurat, lakukan. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kita nggak usah pusing lagi dengan postulat ini, dengan pernyataan ini. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan. Ya emang benar. Dan kalau kita dilahirkan, artinya kita ada tugas yang harus dilakukan. Tugasnya dari Tuhan. Gitu. Oke, lanjut. Berikutnya. Secara moral adalah salah untuk manusia berkembang biak. Menurut Taurat berkata bahwa perintah Tuhan, sekali lagi, karena kita hidup itu menjalankan tujuannya Tuhan, maka kita tahu bahwa perintah Tuhan untuk manusia berkembang biak memenuhi bumi di dalam kitab Bereshit. Itu Bereshit yang pertama, ya kan? Dan Tuhan bukan hanya memerintahkan, Ia sudah menyiapkan semua detilnya, sekalian. Bayangkan, untuk urusan berkembang biak saja, Tuhan buatkan detilnya, skemanya itu detil banget. Mulai dari satu sel ketemu satu sel, udah gitu sebelum sel ketemu itu harus ada yang namanya pernikahan dulu. Si ini harus ketemu si ini, segala macam, sampai dengan jadi satu manusia. Itu kalau bukan Tuhan, siapa? Tidak mungkin evolusi itu bisa menghasilkan demikian, teratur demikian. Karena evolusi itu random. Yang namanya random bisa jadi, bisa enggak. Tapi ini semua manusia 100% tidak ada yang gagal seperti itu, kecuali memang ada kelainan, misalkan nggak punya rahim, misalkan apa, ada kelainan apa, itu urusan lain. Tapi manusia yang sehat, yang normal, itu semua begitu, tidak ada yang gagal gitu kan. Itu Tuhan. Lanjut, manusia hanya membawa penderitaan. Nah, ini sesuatu yang kalau kita lihat secara permukaan, Bapak Ibu sekalian, itu sepertinya benar. Tapi kita lihat ya, manusia itu bukan hanya sekedar puncak daripada ciptaan nih. Kebenaran Tauratnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita mungkin berkata bahwa manusia adalah sekedar puncak daripada ciptaan, kita bisa berpikir bahwa manusia bisa semena-mena. Tapi sebetulnya fakta bahwa manusia adalah puncak ciptaan itu adalah benar, tetapi perlu diimbangi dengan pemahaman yang lain, yaitu manusia adalah pelaku utama dan agen utama dalam rencana Tuhan yang untuk membuat tempat yang paling jauh ini menjadi tempat paling memancarkan kemuliaan. Agen utamanya itu kita. Hanya kita yang bisa melakukan. Ya. Nah, dalam prosesnya, manusia harus menggunakan alam. Ada penderitaan dalam tanda petik yang dialami oleh alam. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan aturannya, yaitu Eiver min hakai, yang dalam 7 hukum Nuh berkata bahwa larangan makan daging binatang yang masih hidup. Pada hakikatnya, larangan ini adalah memperlakukan alam dengan bertanggung jawab, menyebabkan sesedikit mungkin penderitaan atau kerusakan. Itu tanggung jawab manusia. Contohnya, kulit hewan yang diolah menjadi sefer Taurat. Ada penderitaan daripada kulit si kambing? Nggak ada, tapi dibuat seminimal mungkin. Tetapi lihat dampaknya. Ketika kulit itu diolah, kulit itu sudah bukan hanya lagi sekedar menjadi penghangat tubuh daripada si kambing, tetapi itu menjadi instrumen yang luar biasa di mana huruf-huruf Taurat dituliskan di atasnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Itulah tikun, membuat si kambing ya yang hanya sekedar lahir, nyusu ke induknya, makan rumput lalu mati gitu kan. Ini hidupnya jadi lebih berguna.
hidupnya jadi lebih luar biasa, yaitu kulitnya menjadi alat, menjadi tempat di mana huruf-huruf Taurat dituliskan. Kertas juga sama. Pohon itu ada dalam tanda petik penderitaan yang akan dirasakan oleh pohon gitu kan, mungkin karena dia ditebang. Nah, tetapi bayangkan menjadi kertas, lalu digunakan untuk mencetak humas yang beberapa di antara kita punya gitu kan, yaitu apa? Tulisan Taurat di dalam bentuk cetak itu kan mulia sekali. Dari yang pohon yang cuma sekedar pohon gitu kan, dia berakhir menjadi humas, menjadi buku yang sangat luar biasa. Itu sebuah naik tingkat entah berapa tingkat Bapak Ibu sekalian. Dan itu hanya bisa dimungkinkan bila mana dilakukan oleh manusia. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi akan ada penderitaannya, tetapi Taurat sendiri berkata kepada kita bahwa batasi gitu kan, dan jangan kita semena-mena. Artinya karena kita tahu bahwa kita yang di puncak gitu ya, karena kita jangan semena-mena, kita bertanggung jawab. Kita harus tidak memboroskan sumber daya, itu kewajiban kita Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nanti karena itulah proses yang harus kita alami. Termasuk juga kita sudah pernah belajar kan terkait dengan makan, ya kan? Ketika kita makan, nutrisi-nutrisi yang kita serap dari berbagai macam makanan itu mulai dari beras, biji-bijian, sayur-sayuran, mineral yang kita minum dari air, protein mungkin yang kita dapat dari daging sapi, daging kambing, daging ayam, itu semua kita serap dan kita gunakan untuk kemuliaan. Nah, binatang, tumbuhan yang kita makan itu menjadi hidupnya menjadi lebih berharga, naik berapa tingkat gitu loh Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita pahami, dan itulah yang tidak ada di dalam pemahaman daripada orang-orang di luar Torah, daripada orang-orang yang melabeli diri mereka sendiri sebagai aktivis lingkungan hidup. Makanya mereka berkata tidak boleh kita menyembelih apa segala macam, kesakitan. Betul kesakitan. Tapi kamu nggak ngerti bagaimana dunia ini Tuhan ingin kita melibatkan semua unsur di dalamnya. Bagaimana hewan itu bisa terlibat dalam derajatnya dinaikkan itu melalui apa, kamu nggak ngerti kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi di dalam Taurat itu ada keseimbangan yang indah seperti itu. Ya, bahkan membawa kebahagiaan bagi manusia itu sudah jauh lebih mulia bagi hewan yang hidup lalu mati karena tua. Misalnya gitu, karena membawa kebahagiaan buat kita gitu ya. Misalnya kita bahagia ketika kita makan daging, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Itu sudah sesuatu yang naik beberapa level juga. Apalagi kita bahagia dan kita melakukan Torah, itu lebih luar biasa lagi. Gitu loh Bapak-Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Jadi saya harap ini bisa menambah lagi wawasan kita. Dan tentunya dengan pemahaman ini kita justru lebih mawas diri dan kita justru lebih hati-hati dalam bagaimana kita bertindak. Bagaimana kalau kita memahami ini, tidak lagi kita akan melakukan yang namanya menyia-nyiakan makanan, menyia-nyiakan sumber daya, kan seperti itu kan harusnya kan? Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Postulat atau pernyataan tadi yang saya bilang, manusia tidak meminta kesulitan hidup seperti pergulatan sekolah, membangun karir, nyari duit lah, apa segala macam. Apa yang Taurat katakan? Apa yang Taurat katakan? Tuhan bahkan merancangkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi Tuhan itu merancangkan bahwa manusia itu makhluk sosial, memiliki kebutuhan berkelompok dan bekerja sama. Itu ada dalam diri kita, dan kita nggak mungkin bisa menghilangkan naluri itu gitu loh, ya. Jadi justru kesulitan hidup itu akan ada gitu kan. Nggak usah ngomongin sekolah, nggak usah ngomongin yang lain-lain lah. Kalau kita ketemu sama orang aja, pasti kan akan ada potensi konflik yang terjadi kan. Itu juga sudah kesulitan gitu. Ya itu. Tapi ingat, maka dari itu ada sistem ekonomi yang berkembang, sistem perdagangan, sistem sosial, kemasyarakatan, negara. Semua itu dirancang agar kita bisa melakukan proses thinking, yaitu kita berhubungan dengan sesama manusia, kita melakukan kebaikan. Jadi ngelihatnya itu bukan kesusahan, ya. Jadi pola pikirnya itu bukan jelimet, bukan ruwet, aduh susah ya, aduh gua harus kerja ya. Enggak.
itu adalah kesempatan kita melakukan mitzvah, melakukan Taurat, membawa seluruh dunia ini masuk kepada pikun. Pola pikirnya yang benar. Jadi itulah makanya baru sekalian, pola pikir kita harus benar. Dengan pemahaman yang benar bahwa kita hidup di dunia ini karena menjalankannya Tuhan, maka pola pikir kita akan jelas berbeda. Nih, baru sekalian. Ya, lanjutkan terakhir. Yang pernyataan dari satu orang remaja itu tadi, manusia dipaksa menyembah Tuhan. Gagal dalam hal ini masuk neraka. Ini jadi fenomena yang menurut saya sih serius, saudara sekalian. Ini satu fenomena yang sangat serius. Ya, inilah pemahaman di luar daripada Taurat terkait dengan Tuhan. Tuhan itu otoriter, Tuhan itu suka maksa. Gitu kan, lu sembah gua dong. Kalau lu nggak sembah gua masukin lu ke neraka. Terus buat apa kita diciptakan gitu kan? Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya genius dan original gitu kan. Sekaligus menyentuh kepada inti daripada alam semesta ini. Apakah Tuhan itu benar demikian gitu kan? Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting dan harus dicari jawabannya dengan tuntas. Ya, apakah benar demikian Tuhan itu menjalankan dunia ini? Apakah benar Tuhan itu menciptakan kita hanya untuk memaksa kita? Kalau kita nggak nurut, kita dijebloskan ke dalam neraka dan bubar nggak karu-karuan. Sekali lagi balik kepada pertanyaan sebelumnya. Siapa yang minta diciptakan? Ya kan? Kalau ternyata kita nggak minta diciptakan, tapi kita diciptakan juga, dan bila mana benar bahwa Tuhan itu demikian, kalau kita nggak nurut dia, kita nggak nyembah dia, kita dimasukin ke neraka. Betapa mengerikannya Tuhan itu, gitu kan? Nah, sekarang kita harus cari tahu apa jawaban dari ini semua. Dan kita harus cari tahu kebenarannya seperti apa. Ya, jawaban dari hal ini adalah pemahaman rencana Tuhan secara menyeluruh. Yaitu tadi, gitu kan? Bagaimana Tuhan mengoperasikan dunia ini, gitu kan? Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika manusia gagal dalam hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Yaitu hidupnya tidak sesuai dengan Taurat. Jawabannya adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia memberikan kesempatan bagi manusia, dan manusia diberikan kesempatan hidup lagi untuk menunaikan. Jadi, Tuhan itu kita tahu memberikan free will kepada manusia. Ya kan? Tapi Tuhan juga memberikan, kalau kamu hidup menunaikan rencanaku, ya, dengan pemahaman tadi ya, bahwa manusia itu hidup di dunia itu menunaikan rencanaku, maka kamu akan aku berikan upah. Jadi bukan berarti Tuhan itu semena-mena, oke, lu harus nyembah gua, kalau enggak lu ke neraka. Ya enggak. Bukan masalah neraka sama enggaknya deh. Yang jelas sekarang kita hidup di dunia ini, kita menjalankan rencana Tuhan atau tidak. Bukan masalah hukum-hukumannya dulu gitu kan. Nah, jadi masalah Tuhan memaksa apa segala macam itu sudah out of context, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Sekarang katakanlah kita mengerti rencana Tuhan. Kita berusaha hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita gagal, bagaimana? Ya kan? Jawabannya adalah Tuhan itu Maha Pengasih. Dia akan memberikan kesempatan lagi kepada manusia untuk menunaikan, untuk menyelesaikan yang belum diselesaikan. Jadi nggak ada itu pemaksaan, dan nggak ada itu kalau gagal terus kita binasa, itu nggak ada. Kita akan diberikan kesempatan lagi, diberikan kesempatan untuk hidup lagi, untuk menunaikan. Nah, inilah yang disebut dengan siklus kehidupan, atau dikenal dalam bahasa Ibrani itu Gilgul, atau dikenal dalam bahasa umum itu sebagai reinkarnasi. Itulah bagaimana Tuhan bekerja, Bapak-Ibu sekalian. Itulah bagaimana Tuhan mengatur kehidupan ini sesuai dengan Taurat. Bukan kata saya. Jadi, urusan paksa memaksa, sembah menyembah dan masuk neraka itu nggak ada. Itu tidak ada dalam Taurat gitu loh, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah memahami seluk-beluk kehidupan ini penting. Jadi jangan pernah merasa tabu untuk mempertanyakan kehidupan. Contohnya itu tadi, aku kan nggak minta. Kenapa aku ada di dunia ini?
Apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu. Atau mungkin ya ini tadi, seperti si remaja itu tadi. Aku nggak minta dilahirkan. Begitu lahir aku dipaksa nyembah Tuhan. Dan ketika aku nggak mau, aku dimasukin neraka. Jadi aku diciptakan hanya untuk dihukum. Itu sebuah pertanyaan yang kritis dan harus ditemukan jawabannya yang benar. Ya, pemahaman yang benar itu kita dapatkan dari yang menerima tongkat estafet dari Adam, sang manusia pertama. Dan yang menerima itu adalah Bani Israel. Disinilah kita mendapatkan pemahaman seluk-beluk kehidupan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Taurat. Ya, saya tutup dengan satu ayat di dalam Yeremia, ayat yang ke-16, pasal yang ke-16, mohon maaf, ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, Hashem muzi umauzi umenusi bayom tsara elecha goyim ya'afu me'afsei eretz bayomru sheker nahalu afoteinu hevel ve'ein bamoil. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang nanti akan terjadi bagi bangsa-bangsa. Pada ujungnya, bangsa-bangsa akan mengucapkan dari mulut mereka sendiri perkataan ini. Perkataan apa, Bapak-Ibu sekalian? Hashem kekuatan dan kuasa dan perlindunganku di hari kesusahan. Kepadamulah bangsa-bangsa akan datang dari ujung-ujung bumi dan berkata apa? Hanyalah kebohongan-kebohongan yang diturunkan kepada kami oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kekosongan yang benar-benar hampa. Pada ujungnya, bangsa-bangsa akan menyadari bahwa apa yang mereka pahami saat ini, yang adalah turun-temurun, yang adalah diajarkan oleh bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, itu hanyalah kebohongan. Itu hanyalah kekosongan yang benar-benar hampa. Kenapa? Karena mereka sudah ketemu dengan Hashem. Sudah ketemu dengan Taurat yang benar. Inilah yang kita yang sudah kita alami kan, Bapak sekalian. Kita Bnei Noah itu kita sudah mengalami dulu. Ya kan? Kita menilai apa yang menjadi prinsip kehidupan kita yang mungkin kita terima dari orang tua kita. Bukan berarti menyalahkan orang tua kita ya, karena dia juga nggak ngerti, gitu kan? Yang kita terima dari siapapun, yang mungkin merupakan nilai-nilai masyarakat, kita nilai dan kita coba cari kebenarannya. Dan ternyata jika kita kontraskan dengan terang Taurat, apa yang dulu kita miliki dan kita pahami dan kita pegang sebagai kebenaran, itu hanyalah kebohongan. Dan itu hanyalah kekosongan yang benar-benar. Baruch Hashem kita mengambil keputusan yang benar. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan dalam kitab Yeremia, Yirmiyahu, Hanawi, pasal 16 ayat 19. Bahwa nanti di ujungnya, semua bangsa, semua mulut, bibir, lidah, dan semua daripada segala bangsa akan mengucapkan ini. Artinya, ketika mereka mengucapkan ini, maka kebenaran Taurat itu sudah menyinari dan menerangi mereka semua. Baruch Hashem, demikian pembahasan Taurat kita malam ini. Yang kita bersyukur, kita Bnei Noah sudah satu langkah di depan. Baruch Hashem.